Baiklah, kali ini saya akan mempraktikkan video mengenai ekosistem. Nah, saat ini saya sedang berada di pekarangan rumah, tepatnya di samping rumah. Nah, ini adalah kebun kecil atau ladang kecil milik orang tua saya. Jadi, bisa kita lihat bersama-sama. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, yang dimaksud dengan ekosistem ialah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem sendiri terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ialah ekosistem yang sudah terbentuk secara alami, contohnya hutan, gurun, gunung, dan padang rumput. Sedangkan ekosistem buatan ialah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk menjaga keseimbangan hidup di dalamnya, contohnya taman, kebun, atau ladang, dan juga sawah. Ya, seperti di mana sekarang saya berada ini ialah contoh dari ekosistem buatan. Nah, salah satu contoh ekosistem buatan tadi yang sudah saya sebutkan adalah kebun atau juga ladang. Nah, seperti yang ada di pekarangan rumah saya ini adalah ekosistem buatan yang saya sebut ladang kecil. Baiklah, yang pertama kita akan mengamati komponen-komponen biotik yang terdapat di ladang kecil saya ini. Nah, bisa kita lihat bersama-sama. Di sini sangat banyak komponen abiotik yang tumbuh dengan subur. Ya, salah satunya antara lainnya komponen biotik tumbuhan. Nah, di sini ada pohon kelapa, kemudian ada pohon tebu, kemudian di sana juga ada pohon buah naga, pohon markisa, pohon pepaya, pohon mangga, tanaman cabai. Di sana juga ada daun serai, pohon sawit. Nah, untuk komponen biotik pada hewan juga di sini ada hewan ayam, iya. Nah, ini penampakan dari dekat contoh dari komponen biotik, yaitu tanaman buah naga. Kemudian di sini juga ada pohon pisang, pohon pepaya lagi, tanaman pandan, daun ubi, cabai lagi di sebelah sini, dan tebu juga, dan serai. Ya, baiklah, pengamatan yang kedua, saya akan mengamati mengenai komponen abiotik, dimana salah satunya adalah yang termaksud dari komponen abiotik ialah cahaya matahari, kemudian suhu, angin yang tentunya tidak terlihat tapi bisa dirasakan, kemudian tanah, lalu ada bebatuan, ya. Kemudian di sini juga terdapat pengurai, yaitu serabut kelapa yang sudah mulai membusuk, ya. Ini termasuk pengurai. Iya. Ya, tadi sudah saya perlihatkan dan saya jelaskan mengenai komponen biotik dan abiotik. Nah, semua komponen tersebut saling berinteraksi, di mana tanaman membutuhkan air, makhluk hidup, hewan juga membutuhkan air dan makanan untuk bertahan hidup.
Dan tanaman juga membutuhkan hewan, dimana gunanya adalah untuk membantu proses penyerbukan. Nah, baiklah, selanjutnya kita juga akan mengamati beberapa hewan seperti laba-laba. Selanjutnya kita akan mengamati hewan kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga. Kemudian juga capung meneruskan terbang. Iya, kupu-kupu. Kemudian ini juga ada lebah yang sedang hinggap juga di dedaunan pohon cabai. Kemudian ada ayam yang sedang makan. Selanjutnya kita juga akan mengamati hewan semut. Nah, kita lihat semut yang sedang berjalan di batang tanaman. Iya. Iya, di bagian sini juga terlihat ya sangat banyak semut yang berjalan, iya, pada tanaman rimbang. Nah, dapat dilihat bersama-sama. Iya, selanjutnya ini ada hewan kumbang kecil yang berwarna-warni. Dia juga sedang hinggap di daun. Selanjutnya juga bisa kita lihat sini ada kutu putih sebagai parasit. Ya, hewan-hewan tersebut juga berhubungan dengan biotik dan abiotik, di mana mereka membutuhkan air, makanan untuk mereka makan agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal tersebut, tentu tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Baiklah, dari video pengamatan yang barusan saya lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, yaitu kebun kecil yang ada di pekarangan rumah saya, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut sebagai ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Ya, sekianlah video praktik mengenai ekosistem yang dapat saya perlihatkan dan jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.